Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa. Masih di program Politik Talk Show bersama Pandeglang News. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber yang mana beliau merupakan kandidat bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang 2024. Bersama saya seorang tokoh begitu yang disematkan sebagai asli anak Pandeglang. Siapa dia? Tentu saja beliau adalah Bapak Randes Aap Aptadi MPA. Selamat siang Pak Aap. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Luar biasa. Tokoh yang kembali punya semangat untuk meramaikan bursa pilkada. Ya. Oh gitu. Sebelum jauh ke membahas ke politik Pak Aap begitu. Masyarakat Kabupaten Pandeglang mungkin tahun 2000 atau 90 sudah mengenal sih sosok Pak Aap itu siapa ya begitu. Namun di kalangan pemilih pemula atau masyarakat milenial begitu, tentu mereka ingin mengetahui siapa sih sosok Pak Aap begitu ya, yang memang merupakan asli putra Pandeglang begitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami sih Pak Aap gitu tentang siapa sih sosok Pak Aap. Jadi secara singkat, saya lahir di Menes 64 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Februari tahun 60. Saya SD di SD 3 Menes, lulus tahun 72, melanjutkan ke SMP Menes, lulus tahun 75, dan SMA saya di SMA Pembangunan di Bandung, lulus tahun 79, melanjutkan kuliah di IKIP Bandung, jurusan PMPKN, lulus tahun 86. Alhamdulillah, kalau teman-teman sekolah sarjana ini hanya 4-5 tahun, saya 7 tahun kuliah. Luar biasa. Ya, karena saya haus ilmu ya. Ya, jadi itu sejarah singkat saya. Kemudian saya ketemu jodoh yang kebetulan juga orang kecamatan Koroncong, daerah Sabi. Kami menikah tahun 86, lahir 2 orang anak. Tahun 88 lahir anak pertama Rika Kartikasari, yang insya Allah sebentar lagi akan jadi DPR Provinsi dari Partai Nasdem. Yang kedua tahun 90 lahir seorang anak laki-laki namanya Sangga Praja. Pada usia 15 bulan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi praktis kami hanya punya anak satu, Rika Kartikasari. Itu barangkali sekilas singkat tentang siapa Aap. Bapak saya memberi nama saya ini Aap sebetulnya sebagai ciri. Aap itu jangan sampai nanti orang luar Pandeglang mengaku orang Pandeglang. Makanya Aap itu singkatan dari asli anak Pandeglang. Gitu. Nah kemudian kenapa saya nyalon bupati? Saya nyalon ini ketiga kali. Tahun 99, tahun 2000 saya nyalon, pada saat itu dipilih oleh DPR. Ada 16 pasangan calon bupati. Kebetulan yang memperoleh suara itu Pak Dimyati pada putaran kedua dapat suara 21 suara, Pak Uut 15 suara, saya 14, yang 13 pasangan kebetulan tidak beruntung pada saat itu. Jadi dimenangkan oleh Pak Dimyati dengan Pak Mujio. Tahun 2015 semua partai sudah mendukung pasangan yang lain. Ibu Irna kalau nggak salah didukung oleh 7 partai, Ibu Romlah didukung oleh 2 partai, PDI dengan Demokrat. Saya nggak kebagian, akhirnya saya berangkat dari independen, tapi alhamdulillah saya memperoleh suara kedua juga, bisa mengalahkan Ibu Romlah. Nah sekarang ini saya nyalon yang ketiga kali. Kenapa saya nyalon terus nyalon? Karena jujur, Pandeglang ini hari ini usianya sudah 149 tahun. Jarak Pandeglang ke Jakarta hanya 130 kilo. Tapi kalau kita lihat Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Manado, Tidore, Ternate, Ambon, pembangunan di Pandeglang jauh ketinggalan, sementara daerah itu adalah jauh dari ibu kota. Nah ini yang membuat saya tergeliti, terangsang untuk tidak pernah berhenti mencalonkan diri jadi bupati. Saya berharap ridho Allah dan dukungan masyarakat. 2004 saya terpilih jadi bupati karena ada konsep-konsep yang membuat saya greget. Kenapa? Salah satunya infrastruktur. Kita 35 kecamatan, 339 desa dan kelurahan. Jangan di luar lah. Yang beberapa kilo dari Pendopo saja seperti Kadomas, jalan relatif rusak. Jalan ke Gunung Karang juga relatif rusak. Di beberapa daerah rusak. Nah ini harus ada keberanian melakukan terobosan untuk melakukan percepatan pembangunan. Yang paling penting lagi,
di Pandeglang ada 6 perguruan tinggi. Ada Unma, ada Babunaja, ada Staisman, ada Stisip, ada STIA, dan banyak-banyak lagi fakultas kelas jauh. Yang satu perguruan tinggi per tahun itu meluluskan 100 sarjana. Kalau 6 perguruan tinggi akan terlahir 600 sarjana. Kalau 5 tahun, 3.000 sarjana diproduk oleh beberapa perguruan tinggi. Sementara setelah mereka menyelesaikan perkuliahan, memperoleh gelar sarjana, mereka tidak memperoleh lapangan kerja. Nah, ini sebuah tantangan. Harapan mereka ingin jadi PNS. Kuota PNS relatif terbatas. Produk sarjana terlalu banyak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus berani melakukan terobosan, membuka lapangan kerja, salah satunya dengan membuka lahan untuk kawasan industri. Logikanya, 1 hektar tanah darat hanya bisa menghidupi 2 orang. Ketika 1 hektar ini dibuat jadi sawah, hanya menghidupi 5 orang. Tapi kalau 1 hektar jadi pabrik, 1.000 orang bisa bekerja, 5.000 orang bisa makan. Jadi Pandeglang jangan menutup diri untuk menerima investasi. Selain PNS, orang Pandeglang ini kerja hanya 2, petani dan nelayan. Petani tradisional, nelayan tradisional. Sementara generasi muda yang mereka menyandang gelar kesarjanaan enggan menjadi petani lokal, enggan menjadi nelayan tradisional. Harus seperti konsep di Cina, di Beijing, kalau di kitanya di Bitung, di Manado. Manado punya panjang pantai hanya 65 kilo. Pandeglang 267 kilo. Sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Taman Nasional, sebelah utara Selat Sunda. Potensi lautnya ini, ikannya akan sangat beda. Kalau ada keberpihakan kemauan penyelenggara negara, dalam hal ini Bupati sebagai pemilik kebijakan, gunakan itu pantai, manfaatkan itu pantai untuk sebanyak-banyaknya menggali sumber daya kelautan bagi kemakmuran rakyat Pandeglang. Contoh, di Bitung, di Sulawesi Utara, dia itu tidak punya ikan banyak. Mengambil ikan dari Ambon, dari Tidore, dari Ternate, dari Papua, ditarik ke Bitung. Di Bitung, mereka hanya menyediakan pabrik pengolahan ikan. Setelah diproduksi, ikannya mereka kirim bukan ke Jakarta, tapi ke Filipina. Jadi, kalau siang, orang Bitung berkumpul 1.200 orang. Tapi kalau malam hanya 400.000. Kenapa ini? 1.200.000 kok hanya 400.000? Kalau siang dari Minahasa kerja ke Bitung. Tapi kalau malam mereka pulang ke Minahasa. Jadi penduduk Bitung sendiri hanya 400.000 penduduk. Nah, orang Bitung bisa menghidupi orang Minahasa. Kenapa Pandeglang tidak bisa menghidupi Pandeglang? Sementara kita memiliki 267 kilo panjang pantai. Nah, aspek pariwisata pantai kurang, pemanfaatan sumber daya kelautan kurang. Ikan-ikan seperti di kita ada ikan andalan, ikan tongkol, ikan layur, yang di beberapa daerah tidak ada di kita. Yang lebih penting lagi, di daerah Sumur ada satu budidaya ikan, namanya ikan kerapu. Nah, ikan kerapu ini hanya ada di Cikorondong, di Sumur. Kenapa tidak dikembangbiakan ke beberapa pantai yang ada di Pandeglang? Terkait infrastruktur, kemudian tadi potensi yang belum maksimal, Bapak menilai ini yang lebih dominan begitu pengaruhnya dari kebijakan pemerintah yang kurang. Jadi sebetulnya gini, tidak ada daerah miskin, yang ada daerah dimiskinkan atau termiskinkan. Sekarang 149 tahun usia Pandeglang. Kenapa saya katakan termiskinkan? Karena tidak ada keinginan untuk membuat masyarakat Pandeglang sejahtera. Kenapa ada kesan tidak mau membuat Pandeglang sejahtera? Karena mereka lebih berharap kepada bantuan APBD, ada dana alokasi umum. Dan kemudian secara politis ada kesalahan di kita. Contoh, kenapa di NTB pertanian maju? Setiap ada pemilihan DPR, rakyat itu bertanya, Bapak kalau sudah jadi DPR RI mau duduk di komisi apa? Saya di komisi 4, bidang pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, perkebunan, didukung. Begitu dia jadi DPR RI, dia bermitra dengan Departemen Pertanian, Kelautan, Perkebunan, Kehutanan. Jadi program-program itu dia turunkan ke NTB. Jadi pertanian di NTB maju. Nah, kenapa sekarang Manado maju? Karena ada pariwisata. Nah, di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan daerah Banyuwangi, kalau kita keliling jalan, nggak ada jalan yang jelek. Saya lihat Jalan Nasional 3, Jalan Nasional 3. Kenapa jalan nasional banyak di sana? Di kita nggak ada.
ternyata komitmen masyarakat dengan DPR-nya terbangun sebelum ada pemilihan DPR. Bapak kalau mau jadi DPR duduk di mana? Saya Komisi 5. Begitu jadi DPR duduk di Komisi 5, bermitra dengan Menteri PUPR. Ya. Maka jalan turun. Nah, persoalan yang di kita ini, maaf, di kita kadang-kadang tertarik duduk di Komisi 3. Komisi 3 mitranya kepolisian, kejaksaan, KPK, Kemenkumham. Tidak ada relevansi dengan kebutuhan rakyat. Rakyat hari ini butuh bibit, butuh pupuk, butuh traktor, butuh semprotan, butuh pembinaan, butuh jaminan pasar. Yang ada DPR-nya di Komisi 3. Ada lagi di Komisi 1. Bidang pertahanan. Emang kita mau jual beli senjata di Pandeglang? Kan nggak mungkin. Yang kami butuhkan, DPR yang duduk di pusat, yang mewakili suara Pandeglang, hendaknya duduk minimal Komisi 4 pertanian, Komisi 5 infrastruktur, atau Komisi 10 bidang pendidikan, supaya program Indonesia Pintar masuk. Jadi, kalau tadi ditanya, apakah kebijakan? Selain kebijakan juga kemauan. Suara Pandeglang dibawa jadi DPR RI. Tapi ketika duduk di DPR tidak dalam posisi komisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Artinya mungkin pengetahuan politik masyarakat juga saat ini SDM-nya masih kurang. Saya tidak yakin. Karena jujur aja, kalau kita mau bicara tentang SDM, pergerakan pertama di Pulau Jawa terjadi di Menes. Tahun 1926, mereka melawan Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dari Banten sampai ada Brigjen Samun, ada Geger Cilegon. Jadi rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, rasa ingin memajukan negara sudah dimiliki oleh warga Banten. Dan orang Banten sebelum ada perguruan tinggi sudah kuliah. Di mana? Di Jogja, di Situbondo, di Tebu Ireng. Mereka rata-rata pesantren di Jawa Timur. Dan kembali ke kita, rasa ingin membangun Timur. Hanya fasilitas yang disediakan oleh pengambil kebijakan sangat terbatas. Kemudian setelah kembali ke Pilgub nih, Bapak membawa tagline apa di maju sebagai kandidat selain asli anak Pandeglang? Ya, ada dua. Untuk umum, saya bikin tagline Wancina Pandeglang Hudang. Ya. Kenapa saya katakan Wancina Pandeglang Hudang? Wancina ini bahasa Sunda, artinya waktunya. Pandeglang Hudang, Pandeglang bangun. Jangan tidur dalam keterpurukan, tidur dalam penina boboan. Pandeglang ini begini, Pandeglang ini tidur. Mereka kalau diajak keluar akan merasa terpanggil. Oh, Pandeglang ternyata ketinggalan. Jarak ke ibu kota sangat dekat, apalagi sekarang ke provinsinya 22. Ya. Tapi kenapa Pandeglang ketinggalan? Karena pengambil kebijakan tidak ada kemauan yang maksimal untuk memanfaatkan sumber daya bagi kepentingan masyarakat Pandeglang. Nah, yang kedua, untuk ke tim, saya punya tagline, saya akan membantu siapapun dia yang menemani saya mendaki gunung, bukan mereka yang menunggu di puncak. Artinya, saya akan membantu siapapun yang bersama saya berjuang untuk memenangkan Pilkada 27 November 2024. Dan saya tidak akan memperjuangkan siapapun yang mereka hanya menunggu di gunung, ngaku pejuang padahal tidak pernah berbuat.